Di video kali ini, mari kita bahas jenis-jenis usaha apa sih yang diprediksi tetap tahan banting. Di video kali ini, mari kita bahas jenis-jenis usaha apa sih yang diprediksi tetap tahan banting meskipun di tengah krisis yang panjang. Ini penting banget supaya kita bisa mulai mempersiapkan diri. Dan bisnis yang pertama adalah bisnis kebutuhan pokok alias jualan sembako. Poin pertama ini sudah pasti menjadi raja dari bisnis yang tahan banting. Coba teman-teman pikir, mau sekrisis apapun keadaannya, manusia itu tetap harus makan dan minum kan? Nah, disinilah letak kekuatan bisnis sembako dan juga jualan kebutuhan sehari-hari, mulai dari beras, minyak, gula sampai sabun. Semua ini adalah pengeluaran wajib yang tidak bisa dihapus dari anggaran rumah tangga. Meskipun daya beli masyarakat turun, mereka hanya akan mengurangi pengeluaran untuk barang mewah, tapi kebutuhan pokok akan tetap dibeli. Untuk menjalankan bisnis ini secara maksimal, teman-teman harus fokus pada efisiensi dan juga lokasi yang strategis. Usahakan modal kerja kalian itu cukup untuk menjaga stok dengan aman, apalagi saat terjadi gejolak harga. Selain itu, coba kombinasikan warung fisik dengan layanan pesan antar sederhana untuk menjangkau tetangga sekitar. Ingat bahwa saat krisis, kenyamanan dan kemudahan untuk berbelanja itu sama pentingnya dengan harga yang terjangkau. Jadi, jangan remehkan warung kelontong atau minimarket skala kecil. Skema bisnis ini punya cash flow yang cepat dan stabil. Keuntungannya memang tipis sih, tapi perputarannya yang cepat membuat bisnis ini seperti aliran air yang tidak pernah kering. Ini adalah fondasi yang paling dasar untuk mengamankan keuangan kalian di tengah ketidakpastian ekonomi yang bisa terjadi dari tahun 2026 sampai 2030. Tips yang kedua adalah kuliner ekonomi dan praktis. Bisnis makanan ini punya istilah biasanya akan hidup terus, tapi di saat krisis akan ada pergeseran besar dalam selera konsumen. Orang akan sangat berhati-hati untuk mengeluarkan uang dan cenderung mencari makanan yang harganya ekonomis, mengenyangkan dan juga gratis. Lupakan dulu restoran mahal atau kafe-kafe mahal. Fokus kalian harus pada warung makanan sederhana, makanan beku atau rumahan, dan juga catering harian dengan harga bersahabat. Konsep murah tapi enak adalah kunci sukses di segmen ini. Agar bisnis kuliner kalian tetap bisa cuan, penting sekali untuk menjaga biaya bahan baku tetap rendah tanpa mengorbankan kualitas. Teman-teman bisa memanfaatkan bahan-bahan lokal atau musiman yang harganya lebih stabil. Jangan ragu juga untuk memanfaatkan platform pesan antar online karena kemudahan delivery sangat penting, terutama untuk orang-orang yang ingin menghemat waktu dan tenaga. Diversifikasi menu secukupnya aja, tapi pastikan menu andalan kalian benar-benar kuat. Salah satu yang membedakan bisnis ini dengan F&B biasa adalah fokus pada volume penjualan. Keuntungan kalian didapat dari banyaknya porsi yang terjual, bukan dari margin yang besar. Makanan yang menyediakan nilai lebih seperti nasi kotak lengkap untuk makan siang kantor, frozen food yang cepat dimasak di rumah, dan sebagainya bisa menjadi penyelamat anggaran banyak keluarga. Ini adalah solusi makan enak dengan budget hemat yang akan selalu dicari sampai krisis berakhir. Jenis usaha selanjutnya yang tahan banting adalah jasa perbaikan dan pemeliharaan. Saat krisis melanda, tren konsumsi masyarakat akan bergeser dari beli baru menjadi perbaiki dulu yang lama. Logikanya ya sederhana, memperbaiki motor yang rusak biasanya jauh lebih murah daripada beli motor baru. Sama halnya dengan memperbaiki laptop atau atap rumah yang bocor. Disinilah jasa perbaikan dan pemeliharaan menjadi sangat vital dan tahan banting. Mulai dari bengkel kendaraan, servis elektronik HP atau laptop, sehingga jasa tukang reparasi rumah tangga, semua akan kebanjiran permintaan. Peluang besar di sektor ini terletak pada spesialisasi dan juga kepercayaan. Teman-teman yang punya keahlian khusus misalnya dalam mereparasi mesin-mesin tua, atau memperbaiki gadget dengan kerusakan kompleks akan bisa mematok harga lebih premium. Kualitas pekerjaan kalian itu utama, karena di masa sulit, orang tidak mau uang mereka terbuang sia-sia untuk perbaikan yang tidak tuntas. Bangunlah reputasi sebagai penyedia jasa yang jujur dan punya garansi yang jelas. Selain itu, pertimbangkan juga jasa pemeliharaan berkala, misalnya AC, perawatan kebun, dan juga pembersihan rumah. Orang mungkin tidak punya uang untuk membeli yang baru, tapi mereka biasanya tetap punya anggaran kecil untuk memastikan aset yang sudah ada tetap berfungsi dengan baik dan bisa tahan lama. Bisnis ini modal utamanya adalah skill dan juga kejujuran. Tapi bukan soal tumpukan barang saja, makanya ini menjadikan usaha seperti ini sangat fleksibel dalam menghadapi gejolak ekonomi. Jenis usaha selanjutnya adalah layanan logistik dan kurir. Meskipun krisis, kebiasaan belanja online sudah terbentuk dan tidak akan mudah hilang, tapi bisa jadi malah lebih efisien. Saat orang-orang harus menghemat waktu dan uang transportasi, layanan pengiriman barang dan logistik tetap menjadi tulang punggung untuk memastikan roda perekonomian mikro tetap berputar. Biaya jasa kurir,
layanan antar makanan, dan ekspedisi kargo kecil diprediksi akan terus tumbuh karena menghubungkan penjual terutama UMKM dengan pembeli tanpa perlu tatap muka. Kunci sukses di bisnis ini adalah kecepatan, keandalan, dan juga cakupan area. Teman-teman harus bisa menawarkan harga yang kompetitif, tapi di saat yang sama menjamin barang sampai ke tujuan yang aman dan tepat waktu. Investasi pada sistem manajemen rute yang efisien atau aplikasi sederhana untuk pemesanan bisa sangat membantu dalam menekan biaya operasional. Semakin efisien dan cepat pelayanan kalian, semakin banyak juga penjual yang akan bergantung pada jasa kalian. Bisnis logistik juga sangat adaptif. Saat krisis, banyak perusahaan besar justru memotong armada mereka, tapi kebutuhan akan pengiriman last mile atau pengiriman jarak akhir justru meningkat. Kalian bisa fokus menjadi mitra andal untuk UMKM lokal, bisnis makanan rumahan, atau sekedar pengecer online. Intinya, selama ada transaksi jual beli, maka layanan pengiriman akan tetap dibutuhkan. Ini adalah bisnis yang bekerja di balik layar, tapi perannya sangat krusial di masa sulit. Bisnis selanjutnya adalah pendidikan dan pelatihan online. Di masa ketidakpastian ekonomi, tuntutan untuk memiliki skill baru yang relevan sangat meningkat tajam di dunia kerja. Banyak orang, dari yang kehilangan pekerjaan sampai yang mau beralih profesi, akan mencari kursus atau pelatihan yang terjangkau dan juga fleksibel. Ini kenapa bisnis pendidikan dan pelatihan yang berbasis online atau e-learning akan tetap tahan banting di krisis panjang 2026 sampai 2030. Kalian harus fokus pada keahlian yang terbukti akan dibutuhkan di masa depan dan juga bisa memberikan penghasilan sampingan. Contohnya adalah kursus digital marketing, pemrograman sederhana, analisa data sederhana, atau bahkan keterampilan bahasa asing. Karena dilakukan secara online, biaya operasionalnya juga minim. Tapi teman-teman bisa menjangkau pasar yang lebih luas tanpa batasan geografis. Harga yang ditawarkan harus lebih terjangkau daripada kursus konvensional, tapi hasilnya harus jelas dan terukur. Model bisnis yang paling menjanjikan adalah yang menawarkan sertifikasi atau portfolio yang dapat langsung digunakan untuk mencari pekerjaan. Orang yang tidak mau lagi menghabiskan waktu dan uang untuk gelar yang belum tentu relevan. Mereka butuh skill yang bisa langsung menjadi kesempatan untuk menghasilkan uang. Jadi, kalau teman-teman belum punya keahlian khusus, coba cari informasi dulu, belajar dulu. Tapi, kalau kalian sudah punya keterampilan yang khusus, kemas jadi modul online yang efektif dan mudah diakses. Bisnis ini punya harapan dan kesempatan untuk menghasilkan nilai yang mahal di saat krisis. Selanjutnya, ada jasa digital dan teknologi. Krisis ekonomi memaksa perusahaan untuk memotong biaya, tapi juga mendorong mereka untuk berinovasi dan beroperasi secara lebih efisien. Solusinya ya dengan teknologi. Oleh karena itu, jasa digital dan teknologi khususnya yang berfokus pada efisiensi dan otomasi biasanya tetap dicari. Ini termasuk spesialis keamanan cyber, pengembang aplikasi sederhana untuk UMKM, dan penyedia jasa pemasaran digital atau digital marketing yang fokus pada hasil. Kalian tidak harus menjual teknologi yang mahal, tapi harus menjual solusi yang murah tapi berdampak besar. Misalnya, membantu UMKM untuk membuat website sederhana, mengelola sosial media mereka, dan juga mengatur sistem pembukaan digital yang efisien. Teman-teman yang punya skill di bidang ini bisa bekerja sebagai freelancer atau bisa juga mengaku punya agensi kecil. Permintaan akan freelancer digital justru akan meningkat di saat krisis karena perusahaan menghindari biaya tetap dari karyawan penuh waktu. Kemudian, jenis usaha selanjutnya yang tahan banting adalah pertanian dan peternakan mandiri. Sama seperti kebutuhan pokok, sumber utama dari makanan adalah pertanian dan peternakan yang akan menjadikan sektor ini sangat tahan terhadap krisis. Di saat rantai pasok global terganggu dan juga harga impor melambung, kemampuan untuk memproduksi pangan secara mandiri akan menjadi keunggulan kompetitif. Bisnis ini meliputi budidaya sayur organik, beternak ayam atau ikan skala kecil, atau bahkan pertanian urban alias hidroponik di lahan sempit. Fokus utamanya adalah menjual langsung ke konsumen atau ke rantai distribusi yang pendek. Ini menghilangkan perantara yang akan membuat harga jual teman-teman lebih kompetitif bagi pembeli. Tapi margin keuntungan kalian harus tetap terjaga. Pertimbangkan untuk membuat produk olahan dari hasil panen kalian, misalnya keripik, saus, atau telur asin untuk menambah nilai jual dan memperpanjang masa simpan. Ini adalah strategi yang sangat penting untuk daya beli yang menurun. Selain itu, bisnis di sektor ini juga bisa mendapatkan keuntungan dari tren kesehatan dan keberlanjutan. Banyak kok konsumen zaman sekarang yang mencari produk pangan lebih sehat, bebas pestisida, dan diproduksi secara etis. Kalau teman-teman bisa menjamin kualitas dan transparansi proses produksi, bisnis pertanian atau peternakan kalian akan punya pasar loyal yang kuat. Saat krisis, pangan adalah emas dan kalian adalah produsen emas tersebut. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye.